Bu Loli akan menyampaikan materi tentang konsep IKM dan struktur kurikulum yang telah kita dapatkan dalam pelatihan sosialisasi di Grand Jury tanggal 26 sampai tanggal 29 Februari lalu. Baik Bapak Ibu, kita sudah mengetahui bahwa kurikulum Merdeka sudah kita jalankan di kelas 1 dan kelas 4. Kita sudah melaksanakan kurikulum mandiri berubah ya Ibu. Ya, mandiri berubah. Nah, walaupun bagaimanapun kita sekarang ini akan menghadapi kurikulum Merdeka akan menjadikan wacananya menjadi kurikulum nasional. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemarin kan kelas 1 dan kelas 4 kita udah kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di kelas 2 tahun ajaran baru nanti kelas 2 dan kelas 5 akan mengikuti kurikulum Merdeka juga. Nah, langsung saja ya Ibu ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan konsep IKM dan struktur kurikulum. Prinsip perencanaan kurikulum harus memperhatikan dan memuat hal-hal yang terdapat pada halaman 18 sampai 19 di sini ya. Bisa dilihat ya Bu ya. Nah, di sini kurikulum yang disederhanakan lebih fleksibel sehingga selaras dengan semangat merdeka belajar. Di sini ada otonomi sekolah dan guru. Pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Nah, di sini juga mudah diterapkan, tujuan, arah perubahan dan rancangannya jelas sehingga mudah dipahami oleh sekolah serta pemangku kepentingan. Prinsip di sini ada lagi gotong royong ya Bapak Ibu. Pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kemenak, universitas, sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Selain kita memahami prinsip konsep IKM, sebagai pendidik kita juga harus memahami struktur kurikulumnya. Pada kurikulum 2013, struktur kurikulumnya bisa kita lihat di sini ya Bapak Ibu di slide saya. Profil pelajar Pancasila. Pembelajaran intrakurikuler, kegiatan pembelajaran ini untuk setiap mata pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran dan ini telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita hanya mengadop langsung aja Bapak Ibu. Nah, untuk yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan khusus yang ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan. Ini dua ini aja Bapak Ibu struktur kurikulum kita. Karena di sekolah kita, kelas 1 dan kelas 4 ya Bapak Ibu ya, sudah menerapkan kurikulum Merdeka, master kurikulum kita sebagai berikut pada halaman 32. Nah, ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Di sini ada alokasi waktu mata pelajaran kelas 1-nya. Kelas 1 kemarin udah dijelaskan sama Bu Liza kalau nggak salah saya. Udah ya Bapak Ibu ya. Walau bagaimanapun kita juga harus tahu kelas 1 dan kelas 2 itu hampir sama, cuman ada perbedaannya pada jam pelajaran per tahunnya dan per minggunya. Ini untuk kelas 1 ya Bapak Ibu ya. Yang ini ada pendidikan agamanya, pendidikan agama, kemudian pendidikan Pancasila. Yang ini 108, contohnya 108 misalnya kita ambil pendidikan Pancasila ya. Pendidikan Pancasila 144 JP per tahun Bapak Ibu. Dalam minggu 4 JP per minggu itu bacanya. Dalam alokasi project itu 36 JP per tahun. Dan ini kelas 1 kayaknya udah pada ngerti. Kelas 2 karena kami kan kemarin kelas 2 dan kelas 5 ya Bapak Ibu ya. Yang ini saya khususnya sebenarnya kelas 2. Tapi walaupun kita harus mengetahui ini karena kurikulum. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan kelas 2 lagi. Nah, ini alokasi waktu mata pelajaran SDMI kelas 2. Nah, untuk kelas 2, asumsi 1 tahun sama dengan 36 minggu. 1 JP 35 menit. Jadi 1 jam pelajaran itu 35 menit Bapak Ibu. Nah, untuk pendidikan agamanya kita beli salah satu aja.
Satu misalnya pendidikan agama Islam dan boleh mengerti 108 JP per tahun, 3 JP per minggu. Untuk satuan pendidikan menyediakan minimal satu jenis seni. Boleh terserah kita mau ambil seni apa. Kelas 1 kemarin ambil seni apa, Bu? Seni rupa. Kalau dapat kelas 1 dan kelas 2 sama. Seni rupa aja diambil. Berarti kami ngikut kelas 1 seni rupa. Salah satu aja nih kalau seni ya, Bu ya. Nah, ini 108 JP per tahun, 3 JP per minggu. Udah untuk muatan lokal itu tergantung total JP, tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris, muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Selain di sini itu muatan lokal, Bapak. Ya. Kita lanjut kelas 3 sampai kelas 5 itu sama. Kita bisa lihat di sini pendidikan Pancasilanya 144 JP, bahasa Indonesianya 216 jam pelajaran, matematika itu sama. Kelas 1, kelas 2 itu JP-nya beda, Bapak Ibu, ada yang berbeda. Tapi kelas 3 dan kelas 5 itu JP-nya sama. Lanjutkan untuk kelas alokasi matematika ini untuk sekolah penggerak, bukan enggak? Nah, jadi Bapak Ibu, terutama tim kurikulum hendaklah memahami konsep IKM dan struktur kurikulum dalam mengembangkan kurikulum di satuan pendidikan. Adapun tujuan besar pembelajaran di sekolah dasar adalah penguatan fondasi karakter dan kompetensi literasi. Hanya 2 itu, Bapak Ibu.
saya untuk memaparkan materi ATP. Baik, sebelumnya saya tahu bahwasanya Bapak Ibu guru sudah mengenal apa itu CP, TP, ATP, dan modul ajar. CP adalah capaian, TP adalah tujuan pembelajaran, ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Baik, supaya kita tidak membuang-buang waktu, kita lanjut saja dalam mengisi ATP. Karena saya kelas 5, maka di sini fasenya adalah fase C. Dan saya mendapat mata pelajaran IPAS. IPAS adalah gabungan dari ilmu pengetahuan alam dengan ilmu pengetahuan sosial. Untuk elemen capaian pembelajaran itu ada di panduan kurikulum Merdeka. Supaya Bapak Ibu tidak bingung, capaian elemen dan capaian pembelajaran terdapat di PMM bagian CP atau ATP. Baik, elemen IPAS fase C atau kelas 5 yaitu pemahaman IPAS dan keterampilan proses. Sedangkan capaian pembelajarannya ada 6. Tolong Bu Sari kebawakan. Nah, yang pertama, peserta didik melakukan simulasi dengan menggunakan gambar atau bagan atau alat atau media sederhana tentang sistem organ tubuh manusia atau sistem pernapasan, pencernaan, peredaran darah yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dengan benar. Lalu poin CP yang kedua yaitu adalah peserta didik menyelidiki komponen biotik, abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Dan sampai CP yang terakhir. Atas sedikit lagi bisa lagi Bu. Atas lagi Bu. 5 ini dari fase C. Kira-kira fase C ini di kelas berapa saja? 5 dan 6. Untuk ATP ini dia bergabung 2 kelas. Seperti yang dibilang Bu Sari tadi. Fase A kelas 1 dan kelas 2. Fase B kelas 3 dan 4. Fase C kelas 5 dan 6. Makanya itu setiap fase harus berkolaborasi untuk menyusun ATP ini. Kira-kira di dalam TP tersebut yang mana yang fokus pembelajarannya? Kira-kira dia masuk di kelas 5 apa di kelas 6? Begitu juga di kelas 1 apa ke kelas 2. Jadi setiap fase dia berkolaborasi. Paham sampai sini Bapak Ibu? Paham. Baik. Nah, ini kode yang tujuan pembelajaran pertama dia masuk di kelas 5. Makanya saya buat di sini di kelas 5. Nah, satunya dari mana? Dari angka 1 TP. Lanjut, yang kedua, dia masuk ke mana? Saya merasa dia masuk ke kelas 5. Makanya saya buat P52. Nah, kita lihat lagi TP yang ketiga. Peserta didik mampu mensimulasikan menggunakan alat atau media sederhana tentang sistem peredaran darah manusia. Karena TP1, TP2 sudah masuk di kelas 5, maka TP ketiga saya masukkan ke kelas 6. Makanya P3. Baik Bapak Ibu, untuk membuat rubriknya, kita lihat dulu. Tolong Bu Sari PDF-nya apa? Word-nya? Word. Ya, Word nih. Iya. Nah, ini kan saya mengambil sub elemen menjaga lingkungan sekitar, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya ngambil sub elemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Nah, di sini kan ada fasenya Bapak Ibu. Tolong Bu Sari. Nah, ini ada fasenya. Saya kan di fase C nih Bapak Ibu. Jadi saya mengambil, tolong Bu Sari yang tadi, fase C di kolomnya ya Bu. Tidak boleh lari dari kolomnya. Nah, maka ini dia. Ini mewujudkan rasa syukur dengan terbiasa berperilaku ramah sampai maupun besar. Dia terletak di rubrik berkembang sesuai harapan. Kita cantumkan di sini. Berkembang sesuai harapan. Untuk berkembang, mulai berkembang itu di bawah fase kita. Ya, jadi ini di fase B dan di fase C. Untuk di
mewujudkan rasa syukur dengan membangun kesadaran. Ini apa ini? Oh iya, sampai sini. Berarti ini yang sangat berkembang ya Bapak Ibu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Iya Pak. Belum berlanjut terlalu jauh, di sini saya meluruskan gitu boleh? Dari pelatih-pelatih yang pernah saya ikuti, yaitu Bintek atau dari Pediatama kemarin, model pembelajaran yang digunakan tatap muka. Sementara narasumber mengatakan itu diperluas dengan PJBL atau PBL. Dijelaskan model belajar apa yang digunakan. Ya, mohon maaf Pak Ridwan, karena kami materinya dapatnya dari pelatihan. Jadi model pembelajaran yang diterapkan mereka ada 3, yaitu tatap muka, daring, dan blended. Jadi untuk yang lain kami belum dapat ilmunya Bapak. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir kan seharusnya banyak, iya. Sesuai dengan model pembelajaran. Di sini dibilangnya tatap muka, luring atau tatap muka, daring dalam jaringan Dan blended. Iya. Oh, kita mulai tatap muka aja ya? Iya Pak. Kalau misalnya tatap muka kita tulis tatap muka. Kalau kita memakai daring. Nama modelnya gitu. Tapi kalau misalnya Bapak mau kalau metode baru kita menggunakan apa sih? PBL, Discovery. Baik Bapak Ibu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.